dan kualitas fasilitas, pemerataan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi digital. Nah, implementasi kebijakan ini tuh bisa dilihat di Kabupaten Kupang, di mana pemerintah daerah Kabupaten Kupang ini mulai bekerjasama dengan BPJS untuk memperluas cakupan JKNKIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat melalui program namanya Pasiat tadi. Nah, melalui program ini, pemerintah ini mampu menjangkau 98,57% penduduk agar terdaftar menjadi peserta aktif. Nah, melalui program ini juga masyarakat bisa menggunakan kebijakan hanya mendaftar menggunakan KTP dan bisa mendapatkan sistem pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas ataupun rumah sakit daerah terdekat. Nah, pemerintah daerah juga membangun beberapa fasilitas seperti puskesmas dan juga rumah sakit daerah yang bisa membantu dalam meningkatkan dan memaksimalkan kebijakan yang mereka cetuskan. Dari pelaksanaan program ini terlihat ada hubungan antara kebijakan transformasi kesehatan dan pemerataan akses layanan kesehatan di daerah 3T. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, transformasi layanan kesehatan. Transformasi layanan kesehatan merupakan sebuah inovasi dan juga perubahan fasilitas publik khususnya di sektor kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Transformasi layanan kesehatan sendiri memiliki 6 pilar utama. Yang pertama yaitu transformasi layanan primer. Transformasi layanan primer ini merupakan upaya promotif dan juga preventif seperti perluasan imunisasi dan juga kemudahan untuk memperoleh obat serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu transformasi layanan rujukan. Pilar ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit maupun ke laboratorium. Yang ketiga yaitu transformasi sistem kesehatan. Pilar ini ditujukan untuk menghadapi adanya kejadian luar biasa seperti wabah maupun kedaruratan kesehatan masyarakat yang dicegah dengan adanya kemandirian kefarmasian alat serta kemandirian alat kesehatan dan juga laboratorium yang berbasis komunitas di masyarakat. Yang keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Pilar ini ditujukan untuk adanya pemerataan, transparansi, dan keadilan dalam pembiayaan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu transformasi sumber daya manusia kesehatan. Pilar ini ditujukan untuk adanya pemerataan serta ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu transformasi teknologi kesehatan. Transformasi ini meliputi beberapa hal seperti pengembangan sistem data kesehatan, pengembangan aplikasi kesehatan, serta pengembangan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan yang disertai dengan adanya peningkatan kualitas tata kelola serta kebijakan kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini dibentuk melalui adanya tantangan global yaitu pandemi COVID-19, kemudian adanya tuntutan keberlanjutan atau SDGs, dan juga adanya ketidakmerataan sistem kesehatan. Undang-undang ini tidak hanya sebagai dasar hukum, melainkan juga sebagai langkah konkret untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik, di bagian pembahasan bagaimana pemerintah menyejahterakan masyarakat yang ada di wilayah 3T. Di sini bisa dijelasin yaitu mengoptimalkan program JKNK serta pembangunan puskesmas baru dan rencana pendirian rumah sakit. Di sini kita memang gampang ya lihatnya, kayak tinggal ngomong bangun rumah sakit, bangun puskesmas, kasih dana, gini kayak gampang. Tapi sebenarnya di setiap usaha itu ada tantangan juga. Yang di sini yang pertama yaitu keterbatasan akses transportasi. Kemudian dilanjut dengan kondisi geografis yang sulit, di mana setiap daerah itu kan pasti punya ciri khasnya masing-masing. Yang ada yang memungkinkan untuk bisa dilewati dengan transportasi darat, ada yang enggak seperti itu teman-teman.
Kemudian minimnya infrastruktur kesehatan serta distribusi tenaga medis yang masih belum merata. Semisal di Pulau Jawa ada tenaga medis yang berkompeten, sehingga pulau lain itu kan butuh kan tenaga medis yang seperti itu. Tetapi karena di pulau lain atau di daerah lain tersebut tidak ada bandara atau apa atau pelabuhan gitu, akhirnya kan susah berkesana. Akhirnya yaitu faktor yang membuat distribusinya itu jadi susah gitu. Kemudian implementasi dan dampaknya. Yang pertama implementasinya yaitu meliputi penguatan layanan primer, peningkatan fungsi posyandu, edukasi kesehatan berbasis komunitas, dan pemanfaat telemedicine. Yang dampaknya yaitu dapat meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Selanjutnya ada pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan. Nah, itu mulai terlihat dari implementasi di Kabupaten Kupang seperti penerapan kebijakan dan dengan terlihatnya kepesertaan JKNKIS yang mencakup hampir seluruh warga yang sudah terdaftar. Lalu pembangunan fasilitas kesehatan baru seperti puskesmas di Naikilu dan Poli, serta rencana pendirian rumah sakit Pratama di Kuala-Lumpur. Nah, itu kan menunjukkan pelayanan transformasi kesehatan sudah mencakup di wilayah 3T. Lalu untuk strategi pengoptimalannya itu BPJS Kesehatan melalui program sosial yang itu kan seperti kayak melalui program sosial itu untuk memperluas akses pendaftaran secara langsung untuk JKNKIS ke desa-desa terpencil serta pemanfaatan telemedicine untuk menekankan keterbatasan tenaga medis. Lalu untuk program JKNKIS sendiri itu untuk memberikan perlindungan finansial. Jadi kayak seluruh warga yang seperti daerah terpencil walaupun daerahnya sulit untuk dijangkau tapi tetap bisa mendapatkan konsultasi medis secara gratis atau tanpa terhambat biaya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan sendiri, peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah 3T Kabupaten Kupang terutama menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi seperti yang telah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, di daerah Kupang sendiri telah ada program JKNKIS dan juga seperti pemanfaatan telemedicine tadi. Kemudian, namun keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga medis, akses transportasi, dan infrastruktur pendukung yang memang belum memadai. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pembiayaan saja, namun juga ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas, SDM, teknologi, serta sistem pelayanan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di 3T. Kemudian, untuk saran sendiri, yang pertama, perkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena memang kalau misalnya dari pemerintah daerah kan memang perlu perlu mengawasi daerahnya masing-masing agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Kemudian, prioritaskan pengembangan SDM kesehatan lokal. Seperti menjadi prioritas melalui seperti program beasiswa, ikatan dinas daerah, dan peningkatan insentif bagi tenaga medis yang ada di wilayah 3T tersebut. Kemudian mengoptimalkan penggunaan teknologi digital agar seperti bisa mempercepat pendataan maupun pemantauan kesehatan masyarakat yang ada di daerah 3T. Yang keempat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembiayaan kesehatan melalui pengawasan dana kapitasi dan nilai BPJS agar terciptanya good governance yang benar-benar terwujud. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur. Karena memang pemerataan di wilayah 3T tidak hanya bisa didukung oleh beberapa faktor saja, namun juga memerlukan kolaborasi lintas sektor dari banyak pihak. Baik, berikut adalah referensi dari yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gantian deh, yang